Jadi GPT Image 2 udah rilis dan digadang-gadang itu mengalahkan dan jauh levelnya dari Nano Banana 2 yang memang top 1 juga sekarang AI model, dan dia di beberapa leaderboard itu ranking 1 untuk GPT Image 2 karena surprisingly dia generate bener-bener rapih juga, apalagi di text rendering. Dan ya so far ya di text rendering, dan dia udah nggak ada wajah-wajah manusia yang kuning-kuning lagi gitu, kuning-kuning lagi udah nggak ada. Karena kan GPT khasnya kan hepatitis semua tuh dari warna kulit itu. Sekarang dia udah jauh belajar, dan gue juga gak ngerti dia trainingnya bener-bener gila banget. Dia kayaknya ngetrain TikTok juga ditrain sama dia, semua screenshot ditrain. Dan kita bisa lihat ini teasernya juga udah menampilkan banyak-banyak hasil gambar yang cukup luar biasa, amazing. Dan sebenarnya gue udah nyobain generate beberapa GPT Image 2 ini ya di free pick. Kayak ini poster webinar tentang AI pakai wajah Sam Altman dan Elon Musk gitu. Tinggal aku bilang style desainnya pakai Swiss design. Nah, dia benar-benar rapih, teksnya rapih, fontnya rapih, wajahnya rapih gitu. Dan ini resolusinya di 2K. Terus juga dia bikin screenshot of Elon Musk tweet on X. Nah, dia bikin bener-bener literally Twitter X ya. Dan dari UI, dari font juga mirip semuanya. Ini juga sama. Nah, kita bisa bikin fake tweet ya. Hoax pasti bakal makin bertebaran sekarang. Hoax bertebaran. Terus ini gue nyoba generate landing page website Notion.com. Nah, yang ini biasanya gak bisa dilakuin oleh AI lain, tapi lihat ini benar-benar literally Notion gitu. Dari fontnya, font internya, logonya, desainnya, plek-tiplek gitu. Entah dia di training pakai apa gitu ya, benar-benar gila banget. Nah, ini website apple.com, landing page website apple.com. Hasilnya gila banget, bener-bener literally apple.com. Jadi untuk workflow gue pribadi buat generate landing page website atau AI coding itu lebih mudah ketika bikin from scratch ya. Bisa pakai dibantu GPT image ini, karena kan AI butuh konteks yang jernih juga untuk image. Nah, aku bikin game juga. Ini kayak game-game Chinese gitu, Japanese gitu. Dia bener-bener rapih banget tuh. Wah, gila sih. Wah, bar HP. Ini mantap. Ini game designer juga, ini pasti kebantu banget game designer. Benar-benar. Nah, Buat konsep artis gitu ya. konsep artis. Wah, gila. Karakter designer. Bahkan dia bisa generate screenshot Mobile Legends, literally Mobile Legends gitu. Dari map, skills. Ini juga kayaknya dia ngambil dari map game lain juga nih, ada serapan-serapan dari game Haoka juga nih, gitu ya. Luar biasa GPT Image. Jadi gak salah dinobatkan jadi top 1. Ya generate komik juga bisa, dengan gila banget. Sangat-sangat detail. Memang sudah, jujur pas rilis GPT dan nyobain dan ngelihat hasilnya rada ngos-ngosan sih, rada kayak anjir ini apaan ini. Kayak ini sudah sejauh ini dan what happened di tahun depan gitu. Ini game PES 13 gitu ya. Ya, kita sendiri nggak tahu bulan depan nih AI kayak gimana. Iya, ini baru jangan kan tahun depan. GPT Image 2 Besok aja kita nggak tahu nih. besok aja nggak tahu ini launch apa. betul. Gemini. Nah, ini udah GPT. banyak banget review-review orang-orang dan gila banget semuanya. Mau itu bikin buat desainer ya, buat fotografer. Ini di ranking juga ada text to image arena. GPT Image 2 dia ranking 1, nomor 2-nya Nano Banana 2. Ini valid menurutku karena memang secara realita
GPT Image 2 sih gila banget. Dan dia pun bisa bikin image transparan gitu. Image transparan yang dimana nggak bisa dimiliki oleh Nano Banana 2. Tuh dia bisa bikin, wah udah gak usah kerja aja kita. Udah uninstall Figma kalian, uninstall Adobe kalian, dah download langganan ChatGPT udah, atau langganan ya image generator yang lainnya buat bikin poster atau produk. Wah ini gila banget. Ini sih ya gimana ya? Gimana menurut lo ini overall jujur gue ngos-ngosan dan ya lemes lah lihat gila banget segila ini gitu untuk GPT Image 2. Oke ya, menurut gue sih overall oke ya. Maksudnya ini sih udah lumayan naik sih ya kelasnya dari yang tadi. GPT kan masih sebelumnya masih kalah ya sama Nano Banana. Cuman sekarang kayaknya nyusul nih berdasarkan data benchmark ya AI Arena. Dan secara quality pun gue sebagai desainer menilainya memang level up gitu. Jadi more skilled lah, more sense-nya dia pun naik gitu. Nah cuman mungkin nanti kita bahas lengkapnya ya di akhir video. Oke. Berapa hari ini kan udah sekitar 3 hari untuk GPT Image ini rilis. Gue udah nyoba beberapa dan hasilnya gila banget nih. Nah kalau lu pribadi so far tanggapan tentang GPT ini, atau udah nyoba kah, atau ya expect nggak sampai saat sejauh ini, segila ini, gimana lah tanggapan lu? Oke, gue sih nggak expect jujur ya. Tiba-tiba dia GPT ini kan kemarin baru nge-kill Sora. Ya. Sora itu di shutdown dan kirain tuh dia akan fokus ke coding, ngejar si Nah, iya, dia ngejar code iya kan, codecsnya gitu-gitu. Ternyata dia image-nya pun di wah gila sih. sikat gitu. Si Nano Banana ini dikalahin sekarang gitu. At least untuk data benchmark AI Arena per hari ini ya gitu. Dan secara kualitas pun gue akuin up sih, lebih up dari Nano Banana. Dan mungkin nah cuman nanti kita bahas plus minusnya lah di sela-sela. Ini sekarang gue mungkin Ini yang lu temuin sekarang ini sejauh ini apa aja nih, dan lu pernah nyoba bikin atau belum nih? oke. Nah coba kita lihat ya di sini. Ini tiap hari tuh gue lihat threads sama X itu isinya udah GPT 2 semua gitu. Ini bener-bener, bahkan si Sam Altman pun ya, dia sambil promosiin pakai yes, GPT Image 2 ini ya. Yes. Gila gitu. Nah jadi tiap hari tuh timeline gue isinya tuh 2 hari terakhir itu GPT sama di threads juga. Dan macam-macam orang, ada yang bikin brand guide, ada yang bikin poster brand, terus game juga ya tadi yang udah ini gila GPT plus si Dream. Ya ini plus ini ya. Si Dance. Wah mantap juga ya. Ini gila banget. Nah lalu sekarang juga ada postingan yang gue coba juga nih si GPT-nya. Kalau gue cobanya pakai infografis, jadi kasih konteks tutorial atau threads di X, akhirnya dia nge-generate tutorial kayak gini gitu. Dan ini lumayan juga sih responnya ya, ada 5.000 views. Dan di threads juga lebih rame lagi gitu, di LinkedIn juga. Jadi gue iseng posting 3 tuh di 3 sosmed ya, lumayan gitu dari konten yang di-generate sama visual yang dihasilkan gitu. Akhirnya mungkin orang ini ya ter-engage karena si visualnya yang bagus dan juga si kontennya yang masih relevan tentunya ya. Gitu. Terus gue juga ada iseng-iseng nih karena kalau udah lagi ketinggalan gitu kan, kadang notice aja gitu kan, ada slop-slopnya dikit nih di
app-nya, literally di app-nya. Iya. Ini UI gatel aja gitu. Ini kok kurang dark mode. Coba dong di dark modein gitu. Nah, ini ada versi dark mode-nya. Dari tanpa merubah data yang lainnya juga ini. Iya. Semuanya konsisten. Bener. Promnya cuman ini bahkan nggak pakai prom yang harus ada rumusnya gitu-gitu, nggak, pakai common sense aja gitu. Kalaupun belum sesuai tinggal dikasih ini lagi. Nah, cuman itu dia guys. Kalau kita ngomongin si generate ulang nih, itu yang PR. Setuju nggak? Iya betul. Karena bisa jadi nanti rusak si editan sebelumnya. Nah, konsistensinya ya. Yes, konsistensinya. Terus kalau kita cek nih misal, atau gue juga ada generate di sini. Nah, ini sebenarnya konsistennya bisa, bahasanya keganti gitu. Ini gue coba generate sebuah report ya. Gitu. Cuman yang gue rasain ada kekurangan di baca konteks panjang. Jadi misal kita kasih markdown panjang banget kan, itu beda sih, masih beda sama Cloud. Misal kita generate pakai Cloud dan di HTML gitu, mungkin consume lebih banyak, cuman Cloud editable juga ya. Yes, Cloud itu editable. Ini enggak gitu. Kita generate, resikonya adalah ada yang kegeser. Itu istilahnya regression. Ada yang kegeser, ada yang nggak konsisten jadinya gitu. Jadi tapi sebenarnya kalau teman-teman perhatiin di Twitter itu hari pertama itu di Twitter itu meledak soal brand guideline gitu. Jadi nah ini GPT of course. Jadi orang-orang itu nge-generate ini. Nah, ya kan? Ini konsisten gitu untuk hanya dalam satu frame, image gitu. Jadi mungkin ini bisa dipakai juga, cuman untuk ngejadiin ini sebagai desain MD mungkin belum ya. Bulan depan mungkin ya. Nah, itu gila banget. Jadi di collabin mungkin sama Stitch. Akhirnya nge-generate. Cuman segini sih udah wah gila sih. Segini sih udah. Dan resolusinya juga sekarang kan GPT bisa 2K juga gitu, lebih dari biasanya. Ini nih. Ini sih wah gila sih. Jadi mungkin belum bisa mengotomasi, cuman untuk starting not very from scratch itu. Jadi mungkin yang dari starting kita kan sebelumnya ada generation ya, pakai Cloud, semua LLM lah, semua AI. Itu kan kadang kita udah nggak pernah jarang banget dari nol lagi ya. Itu 30%. Mungkin GPT hadirkan ini jadi starting from 50% mungkin ya. Ini orang-orang yang udah cancel GPT subscription ini pasti langganan lagi nih. Gue gue yakin itu pasti pada tergiur lagi nih. Gitu guys. Jadi nah itu dia, mungkin PR kita ini ya. Pilih subs itu penting juga ya. Dan itu jadi problem jadinya, karena kita jadi harus banyak subs. Bisa jadi 3 AI, bisa jadi. Bahkan kalau teman-teman ingat ya, ada tweet dari Mas David Alfa. Jadi waktu itu dia bilang yang dia pakai sendiri pun subsnya itu keluar 3 jutaan. Itu banyak toolsnya. Ya memang mungkin Cloud lebih mahal ya. Cuman kan ketika Cloud ini kalah posisinya, misal GPT nyusul atau Banana nyusul atau Google, si 200 ini kan nggak dihilangin. 200 Cloud ini bakal dipindahin mungkin ya. Jadi langganan subs AI ini juga jadi problem gitu untuk talent yang atau pekerja IT yang budgetnya nggak di cover sama company gitu. Pasti teman-teman juga butuh advice ya, graphic designer, entah itu yang belum terjun AI atau yang sudah megang AI atau yang pengen jadi graphic designer karena ada AI ini. Nah itu gimana berarti? Nah jadi sebenarnya ini pertanyaan lu ya di chat ya. Ini pertanyaan dia gitu, yang kalau jadi si Faiz ini sempat nanya
misalnya pengen jadi desainer itu telat apa enggak gitu kan, apakah gimana nih nasibnya Apalagi UI designer lagi ya. UI designer gitu. Nah kalau dari gue sih kebetulan ya alhamdulillahnya gue masih ada klien, masih dibutuhkan juga gitu. Cuman gini guys, gue nggak bisa jawab pasti ya. Cuman mungkin lempar pertanyaan lagi. Oke. Kalau misalnya AI semua dikerjain sama dia gitu kan, itu kan kalau kita bahas belok dikit ya ke makroekonomi, itu kan nggak ada nanti nggak ada yang bekerja gitu. Oke. Itu create problem baru. Yes. Dan ekonomi nggak berputar. Siapa yang mau beli AI-nya? Siapa yang mau? Apakah enterprise only? Apa siapa gitu? Siapa yang mau jadi konsumernya? Jadi siapa gitu? Marketnya siapa? Itu kan create istilahnya paradoks baru. Yes. Gitu. Nah, cuman dengan cara berpikir tadi, berarti kan akan selalu ada aja market gitu, market baru. Betul. Jadi mungkin kita bisa jadi nggak ngedesain UI, tapi udah pindah nih desain. Mungkin tetap desainer, full desainer, cuman nggak ngedesain UI only. Bisa jadi ngedesain animasi, ngedesain yang AI belum capai gitu. Lebih inovatif jadi. Lebih inovatif, lebih abstrak lagi, gitu kan. Terus akan selalu ada market baru lah, gitu. Dan berarti tipsnya apa? Tipsnya karena desainer ini dinilai oleh taste ya atau selera, sama kayak musisi, sama kayak seniman. Jadi semakin selera kita oke gitu ya, itu kan akan menciptakan bahkan tren baru gitu, yang akan diikuti orang. Jadi kalau kalian lihat ini new project building for Google DeepMind gitu. Jadi ini yang ngedesain pun manusia gitu, bukan pakai Google Stage atau Gemini gitu. Ya pasti dia pakai AI pasti mungkin. Cuman kan tetap dia yang finalisasinya. Human touch itu nggak akan hilang. Yes, human touch yang ini udah oke nih, baru dia handover mungkin ke si Google-nya gitu kan. Jadi si desainer ini pun perlu definisikan visualnya nanti akan kayak gimana. Apakah itu sudah final apa belum gitu. Dan yang tahu itu bagus enggak kan desainer. Misal tiba-tiba business owner yang nggak tahu desain misalnya, nggak ngerti desain, tiba-tiba udah aja bikin AI Canva dan hasilnya mungkin nanti nggak konsisten. Nah itu kan ada ilmu desainnya juga, konsistensi. Gitu. Kalau dia nggak ngerti konsistensi, feel yang dirasakan audiens pun kan akan ngerasa kayak ini mah AI gitu. Ini mah gue juga bisa bikin gitu. Generate tanpa ada konsistensi, tanpa ada brand gitu. Jadi desainer ini semakin terpush untuk standarnya untuk belajar branding juga gitu. Branding design, hal-hal yang semakin strategis. Betul. Seperti itu. Kurang lebih. Dah. Ada lagi nggak ya? Ini teh intinya ya bisa nih. Tuh. Nah ini 2, 3. Nah ini ada lagi nih dari desain influencer ya dari luar yang lumayan terkenal juga. Jadi kata dia ya dulu juga udah ada prompt ya kan yang bagus gitu kan. Cuman sekarang ya udah sama-sama one shoot gitu kan. Jadi menurut dia new solution to old problem. Sementara kita kan harus lebih bahas soal finalizingnya, terus handovernya, terus ya mungkin itu sih hal-hal yang mungkin belum terlalu dibahas tuh. Tadi kita desain nggak from scratch tapi dari 50%, dari setengah jadi, tapi dari setengah jadi ke jadinya ini sampai jadi definition di handover ke klien, ke brand atau ke developer, itu yang perlu dipertanyakan gitu. Dan itu semakin itu balik lagi judgement si desainernya, si
seniman tersebut. Gitu menurut gua Is. Jadi ya overall desainer pun nggak ada kata telat juga. Jadi desainer entah itu belum pakai AI ya it's okay. Tapi langkah-langkah lebih baiknya memang para desainer itu ya mengikuti arus teknologi yang sangat gila ini gitu. Memang sudah gila banget. Jadi mau gak mau seorang spesialis itu dipaksa jadi generalis. Karena kalau dia spesialis doang bakal tertinggal mungkin dengan generalis lainnya, entah itu brand business owner udah bisa ngedesain sekarang dengan bantuan AI, jadi dia malah gak concern untuk nge-hire desainer. Jadi tentu ada edukasi lainnya lah terhadap AI ini, terutama di seni desain. Jadi ya overall gitulah reaction kita untuk first impression dan first hands on tentang GPT Image 2. Dan pasti video kayak gini pasti bakal ada lagi, karena ketika GPT Image 2 rilis, nanti bulan depan bisa Gemini Nano Banana 3 rilis. Bisa jadi si Dream 6 Cloud Image tiba-tiba Cloud bikin image. Jadi kita nggak tahu. Jadi terus ikuti perkembangannya dengan Wise juga gitu. Dengan Wise juga gak usah lah ikut-ikut bikin hoax atau bikin fake. Itu juga Problem juga sih. new problem juga. Cuman Identik tuh. ya lebih wise aja kita buat memaknai dan menggunakan AI ini, walaupun ya kebijakannya juga belum jelas gitu, apalagi pemerintahan Indonesia gitu ya, kebijakan AI ini seperti apa. Jadi ya mau gak mau dan suka tidak suka kita pasti harus terjun di arus yang deras ini. Nah teman-teman, selain teman-teman nanti ngelatih yang mau pada jadi desainer ya, ngelatih taste-nya atau judgement-nya untuk still keeping up sama teknologi atau IT, kita juga yuk kita bareng-bareng selain mungkin teman-teman ngikutin perkembangan, mungkin bisa sharing juga insight yang teman-teman dapat, yang mungkin ada tools yang lebih ini gitu ya, yang lebih kepake ternyata kan di bidang desain. Untuk yang senior boleh banget share, dan yuk kita ibaratnya hadapin si pergeseran zaman ini gitu ya, dengan maksudnya stay relevan, stay adaptif. Ditambah lagi kan makroekonomi yang kurang oke gitu. Cuman we are here gitu. Kita mungkin akan coba bantu. Itu terlalu inilah. Mungkin kita juga akan menemani lah teman-teman dalam proses. Maksudnya kita juga bakal temenin lah ya teman-teman untuk sama-sama bareng-bareng produktif gitu. Udah Closing. Udah tadi. Baca closing. Cut. Bebas namanya ngejalingin ini. Udah sih pas. Udah. Udah 3.